Kebakaran ya Bang di Jalan Mampang Perapatan 15 Bang. Kobaran api membakar sebuah bangunan berlantai 2 yang dijadikan warung kelontong di Jalan Mampang 15, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Peristiwa ini bermula saat pemilik warung mengisi bensin eceran, namun di saat bersamaan terdapat seorang remaja yang bermain korek api. Percikan api ini langsung menyambar bensin eceran hingga menghanguskan warung kelontong beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain dengan menerjunkan 11 unit mobil serta 50 personil. Dua orang, yang satu lagi beli rokok, nah terus tukang warungnya emang lagi ngisi bensin juga. Lalu si tukang warungnya ini kan mau ngelayanin yang beli rokok, terus temennya yang satu lagi ini emang dia main korek. Tadinya udah dibilangin jangan main korek, tapi dia masih main korek, ya jadi nyamber mas ke bensin. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun seorang remaja yang bermain korek api telah diamankan warga. Kini kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Mampang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu malam. Api dengan cepat merambat ke permukiman lainnya akibat adanya lokasi dan banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu. Lokasi yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Bahkan petugas harus membongkar pintu rumah agar dapat memblokade api yang merembet ke bangunan lainnya. Hingga 2 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat berhasil memadamkan api. Sementara yang kami dapat informasi dari warga, kurang lebih 10 rumah, dan yang terdampak itu hampir kurang lebih 4 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tercatat sedikitnya 14 bangunan hangus terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Namun sementara kebakaran terjadi diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari Jakarta. Sejumlah juru parkir liar berkeliaran saat petugas Satpol PP merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 8 juru parkir liar, pedagang asongan hingga pengemis. Pemuda yang diduga merupakan juru parkir liar atau Pak Ogah ini berlari kencang saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Raya Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Beberapa juru parkir liar juga mencoba kabur dari kejaran petugas. Banyaknya petugas Satpol PP berpakaian preman membuat juru parkir liar dan pedagang asongan tak berkutik saat diamankan. Meski sempat kesulitan, namun petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan tersebut ke mobil patroli. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan hingga pengemis di jalan raya. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga Jakarta. Ya, kita ketahui memang seperti itu. Kejadian-kejadian penertiban itu memang para Pak Ogah itu melihat daripada kita petugas itu akan selalu lari. Namun demikian kita sudah siasati, tadi beberapa personil kita arahkan untuk berpakaian preman agar mereka itu tidak terjadi kejar-kejaran oleh petugas. Karena kita ketahui kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pelanggar tersebut juga. Selanjutnya 8 PMKS dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Mereka yang terjaring akan menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Seorang pria pelaku curanmor nyaris tewas usai diamuk massa di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. A. Warga Lampung Timur pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas diamuk massa di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tertangkap tangan saat hendak mencuri sepeda motor milik karyawan rumah makan. Warga dan pengguna jalan yang geram melampiaskan kekesalan dengan menghajar pelaku. Korban mengaku tersadar motornya akan dibawa kabur setelah warga menderaki maling. Motornya dibagi di depan, saya lagi nonton TV di sini, terus di luar saya dengar ada teriak maling-maling, saya langsung keluar, tapi saya lihat motor saya langsung udah nyala, udah ada kuncinya itu dari si maling itu. Saya keluar dari makan itu udah kekunci, katanya motor yang banyak mau dimaling, tapi aku masuk bilang aku nangis suami saya, karena saya bisa itu. Petugas kepolisian yang mendapat laporan datang ke lokasi dan membawa pelaku ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk ditindak lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tanjung Barat menuju Depok mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap warga usai terpergok mencuri kabel gardu listrik di Tambora, Jakarta Barat. Namun satu pelaku lainnya berhasil kabur. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Jalan Tubagus Angke, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ia terpergok mencuri kabel di sebuah gardu listrik bersama satu rekannya. Warga curiga dengan aktivitas kedua pelaku yang tengah membongkar gulungan kabel di tepi jalan. Pria ini pun dibawa polisi ke Mapolsek Tambora bersama barang bukti satu gulungan kabel, besi, dan berbagai alat kunci. Sayangnya, satu pelaku lain berhasil kabur. Anggota kami sedang melaksanakan patroli di lapangan, kemudian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pencurian kabel PLN, kemudian anggota kami datang ke TKP, terus ditemukanlah satu orang yang sedang melakukan aksinya. Kemudian oleh anggota kami dilakukan penangkapan, terus kemudian berikut barang bukti dibawa ke komando. Pelaku kini diperiksa intensif di Mapolsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban kabel utilitas kembali dilakukan sebagai upaya menata kawasan agar lebih aman dan nyaman. Kali ini penertiban kabel-kabel semrawut berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dan DKI Jakarta menertibkan kabel utilitas di sepanjang Jalan Wijaya 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Penertiban digelar agar kabel yang semrawut dan melintang di atas trotoar ini dapat segera dimasukkan ke dalam sarana jaringan utilitas terpadu di bawah permukaan tanah sehingga tidak membahayakan para pengguna jalan. Ini kurang lebih 1,5 kilometer kita lakukan. Panjang jalan Wijaya. Jumlah operator, 23 operator dan 53 kabel tadi ya. Penertiban kabel utilitas serentak merupakan program telikasi yang terdampak pembangunan trotoar tahun anggaran 2024 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan guna menciptakan lingkungan kota Jakarta yang lebih tertata, estetika, dan nyaman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pelaku begal payudara yang sudah berulang kali beraksi ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku menyasar sejumlah siswi sekolah dengan modus tanya alamat. Kamera CCTV merekam aksi MAL, 22 tahun, melakukan begal payudara pada siswi SMP di Jalan Wondri, Semarang. Korban sempat melakukan perlawanan dengan mengejar tersangka namun gagal. Tak hanya sekali, tersangka juga sempat melakukan aksinya pada siswi SD dengan modus berpura-pura menanyakan alamat lalu melecehkan korban dan kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk pelaku di sebuah rumah makan.
Polisi gelandang pelaku ke Polrestabes Semarang. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksi bejatnya usai pulang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Saya pulang kerja di cucian mobil. Kerja di cucian mobil? Ya. Lalu saya melihat anak itu. Terus saya pura-pura tanya alamat. Lalu saya pegang videonya. Di mana kasus ini viral di media sosial. Kasus pertama adalah kasus pegal payudara, ya, tanggal 30 September. Jadi kurang lebih 2 minggu kemudian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Ditinggal suami merantau ke Jakarta, seorang wanita di Bangkalan, Jawa Timur digerebek warga karena memasukkan pria selingkuhan ke rumah saat malam hari. Warga datang dengan membawa senjata tajam yang nyaris ingin menyelakai nyawa pria selingkuhan. Warga menggerebek pasangan selingkuh di rumah sang wanita di Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang emosi menghakimi pelaku pria berinisial NW. Namun aksi itu berkali-kali dihalangi kekasihnya AN yang merupakan perempuan bersuami. Bahkan warga yang kesal nyaris mencelakai nyawa pelaku pria, namun berhasil diredam oleh tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan mediasi dan yang laki-laki menyampaikan kepada kepala desa Lombang Dejeh tidak bisa pulang karena ada di Jakarta. Dia mengatakan saya pasrahkan kepada kepala desa dan nanti setelah saya ada kesempatan saya akan pulang ke Lombang Dejeh, akan memasrahkan perempuan tersebut kepada orang tuanya. Kasus perselingkuhan ini kemudian dimediasi tokoh masyarakat dan polisi. Suami AN yang bekerja di Jakarta juga sudah beritahu tentang perbuatan istrinya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Sandra Dewi sudah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjadi saksi dalam sidang suaminya Harvey Muiz. Suami Sandra, pengusaha Harvey Muiz, didakwa telah melakukan korupsi, pengelolaan timah hingga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain itu, Harvey juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Tangannya Mbak, tangannya kasih jalan. 15.000 apa 14.000? Waktu ditunjukkan slip itu, tidak ditunjukkan ya. Itu mungkin waktu tahun itu sekitar 14 atau 15.000 ya. Jadi kalau dirumuskan rupiah berapa totalnya? Jadi berapa juta US dollar dari itu? Dari yang 20 sampai 30 juta US dollar itu yang paling saya ingat waktu ada transaksi Desember 2023 yang Pak Aon yang mulia. Yang sekitar 200 miliar. 200 miliar ya? Iya. Kalau yang 200 miliar yang lainnya? Yang di bawah 2023 saya tidak ingat ya. Ada lagi nama Aon ya, Pak Aon ya? Iya, Pak Tamron. Tadi kan ada 5 perusahaan ya, saya sebutkan ya. Yang 5 perusahaan tadi saudara mengetahui bahwa itu perusahaan peleburan timah? Saya baru tahu setelah kasus ini ya, Bu. Tinindo, Stanindo, RBT, KIP, dan SBS kan? Benar ya, Bu. Oke ya. Kalau Pak Aon ini apa hubungannya dengan 5 ini? Setelah kejadian ini saya baru tahu dia itu adalah pemilik dari CV Venus ya, mulia. CV VIP. Oh, VIP ya? Benar ya, mulia. Okay, ya? Sebelumnya saya tidak tahu ya. Jadi gini. Jadi saudara mengetahui bahwa Pak Aon. Untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Henry Aprila di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Henry, bagaimana jalannya sidang terdakwa Harvey Muiz sejauh ini?
Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Betul sekali, update situasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait dengan situasi terkini dan untuk update situasi dari proses sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan kasus korupsi. Dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan. Tadi kami sempat melihat bahwa kehadiran dari Sandra Dewi ini sebagai saksi tepat pada pukul 10:45 hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk memulai proses di ruang sidang, dan juga terdakwa Hafir Mois juga sudah memasuki proses ruang sidang, dan hingga saat ini proses sidang sedang berlangsung dan kami terus melihat dan memantau situasi terkini apa saja yang disampaikan oleh Sandra Dewi terkait dengan proses sidang yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tentunya pada proses sidang yang dilaksanakan ini pemanggilan Sandra Dewi sebagai salah satu saksi dari 13 saksi lainnya, diantaranya ini akan menjelaskan terkait dengan 10 miliar rupiah yang dipinjamkan kepada Direktur Utama PT RBT, yang dimana memang proses transaksi 10 miliar rupiah ini disampaikan oleh Anggra ini saat proses sidang, dimana Anggra ini sebagai saksi pada terdakwa Mukhtar, Emil, MD Gunawan dan juga Helena, di mana Anggra ini menyampaikan terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Sandra Dewi ini, di mana terdakwa Harvey Mois ini meminjamkan uang kepada Direktur Utama melalui rekening dari istrinya, yakni Sandra Dewi, dan tentunya peminjaman atau uang 10 miliar ini dilakukan untuk proses usaha atau dilakukannya untuk keperluan usaha yang dipinjamkan kepada Direktur Utama PT RBT sendiri. Dan tentunya selain hanya itu juga sejumlah persiapan ini tidak terlihat spesifik yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Hafir Mois terkait dengan Sandra Dewi sebagai saksi untuk menyampaikan beberapa data-data yang akan disampaikan. Dan tentunya kami akan terus memantau situasi terkini karena hingga saat ini proses sidang masih berlangsung. Namun jika kami berbicara terkait dengan sejumlah keamanan, memang sejumlah keamanan sudah mulai terlihat saat ini mengingat antisipasi adanya kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan proses sidang yang dilaksanakan pada hari ini. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio Wiki. Baik, Hedi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah remaja anggota geng motor yang hendak tawuran. Dari tangan 3 anggota geng motor yang berhasil diringkus, ditemukan senjata tajam dan bom molotov. Tim kepolisian Polrestabes Medan memburu para remaja yang hendak tawuran di kawasan padat pemukiman di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. Tim anti begal dan geng motor Satreskrim Polrestabes Medan yang cepat tiba di lokasi langsung meringkus 3 remaja. Saat berhasil ditangkap, 2 dari 3 remaja yang diringkus ternyata masih berstatus anak di bawah umur karena usianya masih di bawah 17 tahun. Dari tangan 3 remaja yang diringkus, tim sus anti begal dan geng motor menyita sebilah pedang dan 2 botol minuman yang hendak digunakan para pelaku sebagai bom molotov. Pihak kepolisian masih memburu beberapa remaja lainnya yang turut terlibat dalam geng motor ini. Hasil pemeriksaan polisi, kelompok geng motor yang hendak melakukan tawuran saling mengenal dan kerap berkomunikasi melalui media sosial setiap kali akan melakukan tawuran. Ya, berkat informasi masyarakat, tim kita segera ke lokasi dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Yang kebetulan 2 masih di bawah umur, 1 yang dewasa, inisial AJS. Mungkin berdasarkan hasil penanganan dari Satreskrim, ya sekarang mereka menggunakan media sosial, ya dengan menggunakan WA Group, ya seperti tadi kita dengar, ya untuk mendapat chatting-chattingan, dan itulah mereka berkumpul. Kuat dugaan kelompok geng motor ini hanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan aksi tawuran. Dan bersama kini kita akan bergabung dengan Ahmad Ridwan Nasution yang saat ini berada sudah di daycare di Jalan Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat siang Ridwan, bagaimana kondisi di daycare saat ini? Apakah operasionalnya dihentikan? Selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ya, sejak Rabu sore kemarin operasional di Murni Daycare Jalan Abadi Medan sudah ditutup ya. Sudah tidak ada lagi
anak-anak yang dititipkan di lokasi ini, Wiki. Ya, ini dia lokasi daycare yang sempat viral karena ada tindakan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pengasuh di tempat ini. Lokasi ini tampak ada aktivitas pasca terlapor Utari Panggabean dijemput oleh unit PPA Polrestabes Medan pada Rabu sore kemarin. Di lokasi ini juga tidak terlihat ada garis polisi yang Wiki. Ya, artinya sejauh ini belum di garis polisi begitu ya, dan beberapa orang yang kemudian saya bisa lihat gambarnya dari visual yang Anda kirimkan ke redaksi, ini masih dapat berlalu lalang begitu, tapi memang dapat dilihat bahwa pagar ataupun pintu utama begitu sudah tertutup begitu ya. Apakah Anda menemukan ada mungkin orang tua yang ingin memastikan datang ke lokasi daycare, memastikan bahwa daycare sudah ditutup atau tidak, atau selama ini mungkin hanya warga saja yang berlalu lalang, Ridwan? Sejak pagi tadi kami di lokasi Wiki tidak ada satupun orang tua yang datang kemari untuk menitipkan anaknya. Mungkin pada saat Rabu sore kemarin sejumlah anak sudah dipulangkan kepada orang tua dan diberikan pemberitahuan untuk tidak beroperasinya lagi tempat penitipan anak ini. Baik, dari informasi yang berhasil Anda himpun, ada berapa tersangka yang kemudian akan dimintai keterangan oleh kepolisian, Ridwan? Sejauh ini terlapor masih berstatus diperiksa, belum naik untuk menjadi tersangka, Wiki. Sementara itu Polres sudah memeriksa sebanyak 3 orang, yakni pelapor, tantunya dan pamannya, Wiki. Baik, Ridwan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan kasus ini. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Dugaan pencabulan guru terhadap belasan siswa SMK Negeri di Jakarta saat ini tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan agar pelaku diberi sanksi tegas. Kasus dugaan pencabulan belasan siswa SMK Negeri Jakarta Utara tengah ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Saat ini kasusnya masih di tahap penyelidikan setelah sejumlah korban melapor pada Selasa kemarin. Namun demikian, belum diketahui kapan terduga pelaku akan dipanggil untuk diperiksa. Menanggapi adanya dugaan pencabulan yang dialami belasan siswi SMK, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Heru juga meminta agar oknum guru tersebut diberikan sanksi tegas. Heru, kalau tindak lanjut ke guru yang melakukan pelecehan seksual di Jakarta Utara gimana? Guru yang melakukan pelecehan seksual di SMK mana? Saya sudah minta kepada Kepala Dinas yang hal seperti itu ditindak tegas nanti mekanisme administrasi melalui inspektorat. Ya. Akan diberhentikan, Pak? Udah pasti prosesnya. Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 15 siswa oleh guru seni budaya di sebuah SMK negeri di Penjaringan, Jakarta Utara terbongkar setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor dan terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Meski tidak menelan korban jiwa, evakuasi mobil berlangsung dramatis karena tali yang digunakan sempat terputus. Sebuah mobil jenis minibus terjun ke sungai dengan sepeda motor di kawasan Jalan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga pengemudi mobil tidak mampu mengendalikan kendaraannya saat menghindari sepeda motor yang hendak menyeberang. Mobil yang dikendarai Andi Gunawan ini oleng dan menabrak sepeda motor milik Yohanes hingga akhirnya terjun ke sungai. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya datang ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi kendaraan dari sungai.
Namun saat evakuasi berlangsung, tali sempat terputus hingga penyeret petugas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Memang mungkin sudah rantas, jadi sehingga talinya ada yang miss sehingga terlepas. Tapi secara keseluruhan proses evakuasinya seperti apa? Jadi untuk keseluruhan evakuasi alhamdulillah lancar. Ketika ada insiden tadi, alhamdulillah tidak ada korban atau personil yang dari kami yang tertimpa atau dan sebagainya aman. Setelah tali terputus, petugas berhasil mengevakuasi motor dan mobil yang terjun ke sungai. Akibat insiden ini, lalu lintas di sekitaran lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur dikeroyok kakak kelas di depan sekolah. Melihat anaknya terluka, orang tua korban melaporkan pengeroyokan ini ke polisi. Seorang siswa SMA dikeroyok 5 kakak kelasnya di depan sekolah Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang hendak pulang ke rumah awalnya ditegur para pelaku dan tiba-tiba langsung dikeroyok di jalanan. Video pengeroyokan ini juga sempat viral di media sosial. Orang tua korban yang tidak terima anaknya dianiaya langsung melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Makassar. Korban telah divisum dan diketahui mengalami luka di hidung, kepala bagian belakang, dan juga lengan. Polisi masih menyelidiki kasus pengeroyokan ini dan akan meminta keterangan dari korban dan 5 siswa yang menjadi terduga pelaku. Ini masih kita dalami, ya. Untuk pelakunya sesuai dengan keterangan dari korban ada berapa orang, sekitar 4 atau 5 orang. Ya, tapi kan masih kita dalami dulu. Tapi ini antara satu sekolah mereka ada semua? Ya, masih satu sekolah, dia satu angkatan, kelas 1 SMA. Oh, ya. Untuk pelaku seniornya ya? Pelaku seniornya? Ya, betul. Belum ada pernyataan dari pihak sekolah terkait kejadian pengeroyokan siswa oleh 5 kakak kelasnya ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebut pertemuan Prabowo dan Jokowi Selasa malam lalu membahas mengenai proses transisi pemerintahan. Dasko juga tak menampik keduanya membahas soal penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober, demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Menu yang diberikan kali ini per porsinya senilai Rp25.000. Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta.
Sebanyak 1.075 porsi makanan bergizi dibagikan sesuai jumlah siswa. Menu per porsinya terdiri dari nasi, ayam bumbu teriyaki, perkedel tahu, salad wortel, dan buah pisang yang setara dengan 450 kalori. Harga Rp25.000 per porsinya lebih mahal dari uji coba sebelumnya dengan Rp15.000. Harga tersebut masih dalam kajian pemerintah untuk menentukan formulasi yang tepat. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Terkait anggaran untuk tiap box makanan. Ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda. Makanya tadi saya bilang ke Pak PJ Gubernur, Pak, ini termasuk yang paling mewah yang pernah saya lihat di angka 25.000. Kemarin kita uji cobakan 15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Uji coba program ini masih terus dilakukan sebelum resmi dijalankan pada 2025 mendatang. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar perayaan HUT ke-10 Partai Perindo, dan acara ini ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur dan turut dihadiri para pengurus dan para kader. Pemotongan tumpeng menjadi awal peringatan HUT ke-10 Partai Perindo di Palembang, Sumatera Selatan. Acara ini digelar sebagai bentuk perhatian dan ungkapan rasa syukur pengurus dan kader partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan rakyat ini. Sebagai bentuk rasa kekeluargaan dan keakraban, para kader pun diberi semangat dan motivasi. Kita harapkan kalau tahun ini juga bagian daripada evaluasi kita. Evaluasi bagaimana Partai Perindo ke depan, bagaimana Partai Perindo selama ini, dan segala kekurangan dan kelebihannya itu dievaluasi kembali. Setelah 10 tahun Partai Perindo ini, kami ikut bangga. Setelah melewati 2 kali pemilihan, inilah hasil terbaik yang kami berikan dari Kota Palembang. Dengan tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, menjadi bagian untuk evaluasi serta menjadikan partai yang dipimpin Ketua Umum Anjela Tanusudibio ini untuk berbenah menjadi pilar demokrasi untuk Indonesia lebih baik ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekerja migran Indonesia asal Bali dipulangkan ke tanah air dampak dari terjadinya konflik Israel dan Lebanon. 3 pekerja yang semuanya wanita ini bekerja sebagai terapis di Lebanon. Ketiga pekerja asal Bali yang dipulangkan ini adalah Ni Kadek Sriari asal Kabupaten Gianyar, Kedek Septiani, dan Niluh Suwarnadi asal Kabupaten Buleleng. Ketiganya bersyukur bisa kembali ke Indonesia lantaran tempat tinggal mereka di Lebanon kini sangat mencekam setelah terjadinya konflik dengan Israel. Mereka diketahui telah bekerja sebagai terapis di Lebanon selama 1,5 tahun. Menurut Dinas Tenaga Kerja Bali, saat ini masih ada 3 lagi pekerja migran asal Bali yang akan dipulangkan dari Lebanon. Karena saya sudah merasa tidak aman lagi di sana, dan saya sudah melapor ke KBRI sana, dan KBRI-nya sudah memproses saya untuk kembali pulang ke Bali. Apa benar di sekitar lokasinya juga udah ada bom apa gitu? Iya. Termasuk dekat tempat tinggal ini? Iya. Dari sejak kapan kalau bisa dituturkan? Dari sejak tanggal 27 ya. 27, 15 harian gitu ya? Iya. Ada
Ada teman-teman yang ikut di sana juga. Ada. Menghadapi Bahrain, timnas Indonesia harus waspada dengan faktor non-teknis seperti supporter tuan rumah yang kerap mengganggu jalannya pertandingan. Timnas Indonesia berharap supporter Bahrain bisa sportif. Timnas Indonesia akan hadapi tuan rumah Bahrain yang didukung ribuan supporter. Timnas harus waspada karena beberapa kali supporter Bahrain melakukan aksi tidak sportif. Supporter Bahrain menyorotkan sinar laser dan membunyikan peluit dengan kencang pada saat Bahrain kalah 5-0 melawan Jepang pada 10 September lalu. Akibatnya FIFA mendenda Federasi Sepak Bola Bahrain senilai 182 juta rupiah. Pihak Federasi Sepak Bola Bahrain pun meminta para supporter agar patuhi aturan pertandingan. Timnas Indonesia berharap supporter Bahrain tidak lagi gunakan cara curang saat mendukung timnas mereka pada laga malam nanti. Tentu kami juga berharap kepada supporter tim lawan agar supaya tidak menggunakan lagi cara-cara yang tidak baik, terutama menggunakan laser untuk diarahkan kepada timnas kita, timnas Indonesia, dan itu akan mencederai asas fair play. Dengan demikian, tentu pada saat MCM kita sudah sampaikan agar supaya tidak terulang kembali seperti kejadian Bahrain melawan Jepang. Pengamat sepak bola menyebut aksi supporter Bahrain akan jadi rintangan bagi tim merah putih. Iya, yang perlu diwaspadai adalah teror penonton ya. Kita lihat bagaimana mereka penontonnya itu sangat fanatik sekali saat menghadapi Jepang di bulan kemarin. Mereka ada laser ya, ada laser yang menyerang mata para pemain Jepang saat itu. Tapi kita lihat, kita mesti berguru dengan Jepang. Jepang diteror sedemikian rupa, para pemainnya tidak gentar dan mereka bisa menang dengan skor telak 5-0 saat itu. Ya, kita perlu belajar. Pemain-pemain kita mudah-mudahan, pemain-pemain kita kan dibilang oleh coach Bahrain sendiri ini skuad internasional ya. Mudah-mudahan dengan skuad internasional yang kita punya ini tidak terpengaruh. Terlepas dari masalah supporter tim tuan rumah, laga Indonesia versus Bahrain diprediksi berjalan seru dan menarik, bukan tak mungkin laga akan berakhir imbang. Dan laga Bahrain menghadapi Indonesia nanti malam sudah sangat dinanti warga, khususnya pecinta sepak bola. Dengan banyaknya pemain naturalisasi yang berkelas di kompetisi Eropa, publik berharap tim Garuda bisa meraih kemenangan. Lantas bagaimanakah harapan warga pada permainan Indonesia malam nanti? Berikut liputan Camar Henda dan juru kamera Yudi Richard. Pemirsa, laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C sudah memasuki babak ataupun juga tahap ketiga. Dan malam hari ini Indonesia akan kontra Bahrain di National Stadium Bahrain yang ada di Kota Rifah. Dan kalau kita lihat dari permainan Indonesia di beberapa pertandingan terakhir, yakni Indonesia melawan Australia dan juga Arab Saudi, berhasil menahan imbang. Meskipun Indonesia ini ada pada peringkat atau ranking FIFA pada urutan ke-127. Tentunya prestasi yang membanggakan, Indonesia bisa menahan imbang dari lawan-lawannya. Saya akan mencoba berbincang bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Halo Bapak, selamat pagi. Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Heri Slay. Oke, Bapak, ini saya ganggu sebentar ya Pak ya. Indonesia lawan Bahrain nanti malam nih Pak. Peluangnya seperti apa Pak? Untuk malam ini peluang dari Indonesia vs Bahrain itu saya prediksikan malam ini Indonesia akan menang. Indonesia akan menang ya Pak ya. Ini kemarin kan berhasil menahan imbang ya Pak. Tapi kira-kira ada nggak sih yang perlu diperbaiki mungkin di lini depan, lini tengah supaya pertahanannya kuat? Karena kemarin kritiknya adalah Indonesia kuat di awal tapi agak melempem nih di akhirnya. Nah mungkin ini mental dan stamina ya waktu di Arab Saudi itu. Untuk perbaikan kalau menurut saya perbaikan itu di lini depan. Lini depan itu kurang. Sama lini tengah. Kalau di belakang sih oke aja ya. Udah mantep tuh ya. Menurut Bapak di lini depan siapa? Apakah Eleanor Renders ataupun pemain lain Pak? Kan masih ada nama-nama seperti Orat Mangun yang kemarin juga sempat mendapatkan gol gitu. Nah untuk tambahan kan pemain 2 tambahan lagi pemain timnas kan udah ada tuh ya kan. Jadi Masil Hurst dan juga Eleanor Renders ya Pak? Itu akan memperkuat lagi lini depan. Artinya tambahan naturalisasi menurut Bapak ini memperkuat kekuatan Indonesia untuk nanti malam? Betul.
itu tambahan yang untuk Eleano Ranger itu akan tajam. Timnas akan serang akan tajam. Saya yakin itu. Ya, benar. Prediksi skor, Pak? Untuk prediksi saya skor malam ini di International Stadium, ya kan Bahrain International Stadium, itu saya prediksikan 3-1. 3-1. Kenapa, Pak? 3-1 karena Indonesia saya yakin akan menyerang terus. Sepak bola tidak hanya disukai oleh bapak-bapak saja. Saya akan mencoba berbincang bersama dengan ibu-ibu yang lagi nunggu mobil nih di gondang dia nih. Selamat pagi, ibu-ibu. Pagi, Mas. Ini dari mana mau ke mana nih, Bu? Dari Bogor. Oke. Tahu nggak sih, Bu, nanti malam Indonesia bakal kualifikasi Piala Dunia lagi untuk zona Asia lawan siapa, Bu? Bahrain. Lawan Bahrain. Oke, menurut Ibu gimana tuh pertandingannya, Bu? Keren sih Martin Pas. Martin Pas? Ya. Kenapa tuh, Bu? Itu kan kiper, Bu. Ya, tapi saya suka. Juga memang nggak terlalu banyak, cuman tapi itu keren. Biasanya nonton sama siapa, Bu? Sama teman-teman, kadang banyakan. Sama suami mungkin, Bu, ya? Kadang-kadang. Sebelumnya gimana tuh, Bu? Pertandingan sebelumnya kan Indonesia juga sempat lawan negara lain, Bu. Indonesia bagus. Lawan siapa tuh, Bu, yang Ibu bagus, yang imbang? Lawan Arab. Lawan Arab ya kemarin ya, terus juga lawan Australia juga. Australia harapannya apa sih, Bu, untuk Indonesia nanti malam? Biar Indonesia menang aja. Yakin? Yakin Indonesia menang. Oke. Prediksi skor, Bu, berapa, Bu? Berapa ya? 3-0 deh, nggak apa-apa. 3-0. 3-0. 3 untuk Indonesia ya? Ya, 3 Indonesia cukup. Buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia semangat. Dan semoga menang. Terima kasih ya, Bu ya. Antusias masyarakat dari berbagai lapisan untuk mendukung Indonesia. Dan tentunya Indonesia kalau kita lihat sudah 7 kali bertemu dengan Bahrain, 2 kali menang, 2 kali imbang, dan juga 3 kali kalah. Pada tahun 2014 pada kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dibabat habis 0-10 dan tentunya ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Optimisme bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki prestasi yang jauh lebih baik, jauh lebih meningkat, dan diharapkan kualitas dari para pemain ini bisa terjaga hingga nantinya bisa melawan Bahrain. Saat ini Indonesia ada pada urutan keempat di bawah Jepang, Arab, dan juga Bahrain. Dan apabila Indonesia berhasil untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan lolos ke kualifikasi selanjutnya bersama dengan Jepang. Dari Jakarta, Camar Haenda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu pencurian uang di dalam kotak amal di Musola Al-Inayah, kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam jelas kamera pengawas. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang ini berhasil menjebol gembok kotak amal dan membawa kabur uang senilai jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencuri uang kotak amal beraksi di Musola Al-Inayah di Jalan Inovasi, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, para pelaku masuk ke dalam musola melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Melihat tidak ada jemaah yang sholat, pelaku langsung melancarkan aksinya. Pak, itu ada itu ya? Juga sepertinya 4 orang itu kayaknya. 4 orang, tapi bukan menduga kayak gitu, cuman reaksi itu berbarengan, nggak tahu yang 2 itu jemaah biasa atau seperti apa datangnya belakangan setelah kotak amal udah keambil gitu kan. Nah 2 kabur melalui motor, nah yang 2 ini termasuk komplotannya atau jemaah saya kurang paham gitu kan, tapi yang tergambar di CCTV itu 4 orang gitu kan. Pelaku berhasil mencuri uang diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Diketahui aksi pencurian ini sudah 3 kalinya terjadi dalam setahun. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan di lingkungannya, RT setempat dan pengurus musola akan lebih meningkatkan lagi perihal keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. 7 anggota sindikat tindak pidana judi online diringkus petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Selama 2 tahun beroperasi, sindikat yang dikendalikan warga negara Tiongkok ini meraup keuntungan sebesar 685 miliar rupiah dengan penjudi terbanyak berasal dari Indonesia, yakni sekitar 85.000 orang. Sejumlah barang bukti seperti uang tunai sebanyak 6 miliar rupiah, belasan unit telepon genggam, komputer jinjing atau laptop dan token bank ini
Disita petugas Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dari sindikat judi daring atau judi online. Petugas juga meringkus 7 orang tersangka. Salah satunya adalah warga negara Tiongkok yang merupakan pengendali judi daring bernama website slot 8278. Ketujuh tersangka memiliki peran sesuai keahlian masing-masing. Dari hasil penyelidikan, server slot 8278 diketahui berada di Tiongkok dan beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring, antara lain Fortune Tiger, Magic Whale, Domino Poker, Gate of Olympus, dan beberapa permainan lainnya. Modus operandi perjudian daring ini memanfaatkan penyedia jasa pembayaran serta rekening bank yang berada di Indonesia untuk melakukan deposit dan withdraw, dan para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengkoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di China. Dari pengungkapan tersebut, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, 1 warga negara asing, dan 6 warga negara Indonesia. Sindikat ini diketahui sudah beroperasi selama 2 tahun dengan putaran uang mencapai 685 miliar rupiah. Para tersangka kini mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, petugas kepolisian unit Vice Control Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah tempat judi online di sebuah apartemen kawasan Jakarta Utara. Petugas mendapati alat untuk mengendalikan permainan judi online. Sejak Juni 2024 hingga awal Oktober ini, Bareskrim Polri mengungkap 198 kasus perjudian daring dan menangkap 247 tersangka.